Shalom alaikum saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Selain putri Raja Mesir, Salomo menikah juga dengan wanita-wanita Het, Moab, Amon, Edom, dan Sidon. Tuhan sudah memerintahkan bahwa orang Israel tak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa itu, sebab mereka nanti menyebabkan orang Israel menyembah ilah-ilah lain. Walaupun demikian, Salomo menikahi juga wanita-wanita asing. Ada 700 putri bangsawan yang dinikahi Salomo, dan ada pula 300 selirnya. Istri-istri itulah yang menyebabkan Salomo meninggalkan Allah. Sehingga pada waktu ia sudah tua, mereka berhasil membujuknya menyembah ilah-ilah lain. Daud, ayah Salomo, setia kepada Tuhan Allahnya, tetapi Salomo tidak seperti ayahnya. Saudara, cinta itu kekal, bukan diobral. Banyak orang yang suka mendengar kata obral atau sil atau big sale karena ini identik dengan harga yang terjangkau karena murah. Dan kata itu begitu ampuh sehingga banyak orang yang berniat membeli barang-barang yang sebenarnya tidak atau belum tentu dibutuhkan pada waktu membeli. Tetapi tergiur karena ada obral, tergiur karena ada kata sale atau diskon besar-besaran. Namun saudara, bagaimana kalau yang diobral itu adalah cinta? Kalau yang diobral itu adalah kasih. Bukan dalam pengertian yang benar saudara, tapi dalam pengertian yang keliru. Seperti yang terjadi dengan Raja Salomo. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Cintanya diobral. Dan ini Alkitab yang mengatakannya. Selain anak Firaun, ada perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Salomo obral cinta besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung, saudara. Ia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Big sale cinta yang dilakukan Salomo mendatangkan akibat bagi dirinya. Karena ia jadi menjauhi Tuhan dan mengabaikan firman Tuhan. Ini membuat Salomo pada akhirnya terseret ke dalam kesalahan yang lebih parah lagi, yaitu terlibat dalam penyembahan berhala. Dan ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang raja yang bijaksana dan takut akan Tuhan seperti Salomo jatuh ke dalam dosa yang demikian dalam usia yang sudah mapan? Mengapa bisa terjadi? Sebenarnya saudara, kejatuhan Salomo ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Memang Salomo tidak pernah menolak Allah. Kita tahu bahwa ia memberikan persembahan 3 kali dalam setahun. Hanya saja hatinya ternyata tidak tertuju sepenuhnya lagi kepada Allah, karena ia ikut beribadah kepada ilah-ilah yang disembah oleh istri-istrinya. Dan itulah sinkretisme. Artinya Salomo menempatkan Allah Israel sejajar dengan ilah-ilah yang tidak bernilai sedikit pun. Inilah yang diperingatkan Allah sebelumnya. Obral cinta kepada banyak perempuan jadi berjalan bersamaan dengan obral kasih terhadap banyak sesembahan. Kejatuhan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang tanpa disadari oleh Salomo membuat jatuh dan jauh dari Allah. Saudara, kita mungkin tidak obral cinta kepada banyak perempuan ataupun pria. Kita mungkin begitu setia dengan satu istri dan satu suami, dan tentunya memang harus demikian di dalam hukum Kristus itu.
Tetapi saudara, jangan-jangan kita pun juga sudah menempatkan Allah itu setara dengan yang lain, sehingga Allah tidak lagi menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Kita berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ketika dalam persoalan, dalam keadaan sulit, kita ternyata tidak mengandalkan Allah. Kita tidak bergantung kepada Allah. Kata kasih kepada Allah itu hanya seperti sebuah kata-kata biasa yang tidak diikuti di dalam praktek hidup. Dan kemudian sebenarnya kita menggantungkan diri kepada yang lain. Saudara, kejatuhan Salomo ini memberikan pelajaran bagi kita untuk belajar peka ketika kita mulai memberikan tempat kepada sesuatu yang bukan Allah di dalam hidup kita. Mungkin kita menempatkan harta itu sejajar dengan Allah. Mungkin kita menempatkan pekerjaan itu sejajar dengan Allah. Atau mungkin kita menempatkan ekonomi itu sejajar dengan Allah. Di situ kita harus peka. Karena seharusnya Allah itu di atas daripada pekerjaan kita, di atas daripada hidup kita, di atas daripada harta kita, di atas daripada segala sesuatu. Ketika kita mulai kehilangan cinta dan gairah dalam relasi dengan Allah, itu adalah sinyal-sinyal awal diagnosa kejatuhan. Maka kembalilah lagi kepada Allah, giatlah lagi, bergairahlah lagi, evaluasi diri kita lagi, supaya kita tidak menempatkan Allah sejajar dengan yang bukan Allah. Mari kita berdoa. Senantiasa kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu begitu indah menyapa setiap kami. Hari ini kami diingatkan melalui apa yang dialami Salomo, yang pada akhirnya membuatnya tidak lagi mencintai Allah dengan segenap hati, karena hidupnya dengan para pasangannya yang membuatnya menjadi menyembah ilah-ilah lain. Dan itulah yang sangat dibenci oleh Allah. Tolonglah kami Tuhan, supaya di dalam hidup kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Dan ketika kami mengandalkan Allah, itu bukan hanya sekedar sebuah teori maupun kata-kata, tapi di dalam hidup kami. Kami menaruh Allah itu yang utama dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam keputusan kami, bahkan dalam setiap langkah yang kami kerjakan. Dan ketika kami mulai kehilangan cinta, kehilangan gairah di dalam relasi kami dengan Allah, itu adalah sinyal-sinyal awal diagnosa kejatuhan. Maka biarlah kami bangkit kembali dan memperbaiki relasi kami dengan Engkau. Karena ketika kami membiarkan itu terjadi, maka kami akan semakin jatuh dan semakin jauh dari Allah. Mengingat untuk dua saudara kami yang hari ini berulang tahun. Untuk Esther Darmalim yang sedang studi di luar negeri, Tuhan Kau berkati hidupnya. Biarlah sekalipun jauh daripada orang tua, tetap menjaga hidup yang takut akan Tuhan. Tetap menjaga hidup yang setia kepadamu, bahkan terikat dengan perjanjian. Berdoa juga untuk Ai Yuliana yang hari ini juga berulang tahun dalam kasih Tuhan. Kiranya hatinya makin meluap di dalam mengasihi Engkau. Hidupnya adalah hidup yang makin mencintai Tuhan. Demikian juga untuk anak-anaknya pun juga melihat bagaimana perjuangan mama yang sangat dicintainya. Dan sungguh-sungguh belajar takut akan Tuhan. Berkati pergumulannya, berkati kehidupan Ayuli, segala sesuatu yang diharapkannya. Tidak lupa mengingat juga Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk progres pembangunan yang terus kami doakan kepadamu. Kiranya Allah yang berkarya dan bekerja di situ. Kami yakin, kami percaya, kepadamu kami bergantung dan kami menempatkan Engkau di atas hidup kami, termasuk di atas pembangunan ini Tuhan. Kiranya Engkau yang bekerja. Kiranya Engkau yang memberikan berkat-Mu kepada jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu diberkati Tuhan, dan mereka bisa membawa yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam pergumulan gereja ini Tuhan sertai. Di dalam proses renovasi ini kami makin bersatu, kami makin kompak, kami makin seia sekata, dan kami makin dewasa di dalam rohani, dan kami makin menjadi manusia baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ai Yuliana
dan juga untuk Esther Darmalim. Teruslah terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.